Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aula Zakia Syarifah. Di dalam video ini saya akan memaparkan bagaimana pendapat saya terhadap Islam dan budaya Jawa di Indonesia. Nah, dalam agama dan budaya di Indonesia, jika dilihat dari konteks Islam yang berkembang dan hidup di Nusantara ini telah menjadi hubungan simbiosis. Agama butuh alat ataupun metode untuk disampaikan kepada masyarakat. Agar orang paham terhadap agama, maka dibutuhkan metode ataupun alat supaya agama itu bisa dipahami orang. Dalam konteks kenusantaraan yang ada di Indonesia, budaya, tradisi, dan seni itu menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Beberapa hal yang perlu dicatat mengapa di Nusantara ini agama dan budaya atau budaya dan tradisi menjadi alat atau metode dalam penyampaian agama. Pertama, yaitu supaya agama lebih mudah dipahami, karena kalau pesan-pesan agama disampaikan dengan cara-cara Timur Tengah, tentunya akan ada kesenjangan budaya, sehingga akan kesulitan untuk memahami dan menerima pesan-pesan agama itu kalau metode Arab itu yang dipakai. Oleh karena itu, sejak zaman Wali Songo digunakanlah metode atau tradisi nilai-nilai kultur orang lokal Nusantara ini sebagai alat untuk menyampaikan, dan itu terbukti ampuh, sehingga dalam waktu kurang dari 50 tahun Wali Songo ini mampu mengislamkan masyarakat Nusantara dari yang semula 90% Hindu Buddha berbalik menjadi 90% Islam gitu. Padahal selama 8 abad Islam tidak berkembang di bumi Nusantara ini. Data sejarah menunjukkan abad ke-8 Islam sudah masuk di bumi Nusantara melalui berbagai pintu, baik dari pintu Aceh, pintu Jawa, dan pintu-pintu lainnya ya. Namun pada kenyataannya Islam sendiri baru berkembang pada abad ke-15 di zaman Majapahit, yang artinya pada masa kevakuman dari abad ke-8 sampai abad ke-15, yang dimana Islam di Nusantara ini belum bisa diterima oleh bangsa Nusantara. Nah, kevakuman itulah yang kemudian dikoreksi oleh para wali dan ternyata ada kesalahan dalam menyampaikan pesan. Akhirnya disampaikan dengan bahasa, cara, budaya, tradisi yang berkembang di masyarakat, baru Islam itu bisa masuk. Nah, dengan cara yang disampaikan para wali itulah akhirnya melahirkan tembang, gending, syair, babat, serat, sastra, dan lain sebagainya itu. Nah, sehingga dengan kebudayaan ini lebih mudah diterima. Nah, lalu yang kedua, digunakannya kebudayaan sebagai metode atau alat dalam menyampaikan ajaran Islam, dikarenakan dengan kebudayaan ini wajah Islam menjadi menyenangkan dan kompatibel dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat. Nah, sebab kata Gus Dur, ada kesenjangan budaya, kesannya kalau kita langsung pakai cara-cara metode Arab itu, orang-orang menjadi defense kultur. Nah, kesenjangan kultural inilah yang menyebabkan akhirnya ada defense kultur. Nah, untuk mengatasi adanya defense kultur itu, maka inilah kebudayaan yang menjadi wasilah. Nah, dengan cara-cara inilah yang tadi dipaparkan oleh Gus Dur, menurutnya Islam menjadi lebih kreatif, meski ajarannya tidak diubah. Ekspresinya itu menjadi lebih bisa beragam dan menunjukkan Islam itu kebenarannya akan tetap abadi di setiap tempat dan waktu.
karena budaya-budaya yang ada di masing-masing tempat itu bisa menerima dengan baik dan bisa mengekspresikan Islam dengan gayanya masing-masing dari segi kultural tanpa harus merubah ajaran-ajaran yang sudah baku. Nah, inilah yang perlu dipahami masyarakat pemeluk agama Islam. Nah, dengan Islam yang seperti ini, maka orang-orang menjadi tidak murah marah. Karena kalau Islam ini sedikit-sedikit marah, yang ditunjukkan dengan emosi ataupun kemarahan-kemarahan, akhirnya orang menjadi berpikir, mengapa ajaran Islam ini ajarannya marah-marah ya? Nah, kita juga perlu marah, tapi harus pada tempatnya. Kalau kita marah dan mengatasnamakan marah itu pada hal-hal yang sifatnya membesar-besarkan masalah, maka orang jadi mikir seperti masalah sedikit itu dibesar-besarkan, akhirnya sama saja mengkerdilkan Islam itu sendiri. Kondisi seperti ini sudah diantisipasi oleh para wali zaman dahulu. Ketika Sunan Kalijaga mentransformasikan ayat-ayat Allah menggunakan seni, budaya, dan tradisi, karena hal itu sebagai sarana untuk menyebarkan, mengajarkan, dan menyampaikan pesan-pesan agama supaya lebih indah, lebih mudah diterima, dan lebih menyenangkan ketika didengar orang. Ya. Akhirnya dengan cara seperti itu justru Islam menjadi diterima oleh semua orang dibandingkan dengan orang-orang yang berteriak-teriak tetapi suaranya nggak jelas ya, meskipun suaranya itu yang mengandung kebaikan. Nah, ini faktual dan harus dibedakan antara pesan agama, ajaran agama, dan metode secara atau alat menyampaikan pesan. Nah, kemudian Sunan Kalijaga dulu ketika membangunkan orang untuk sholat tahajud tidak langsung mengutip ayat-ayat dalam kitab suci, melainkan ditransformasikan menjadi Kidung Rumeksa ing wengi. Nah, itulah contoh Sunan Kalijaga mencoba memperindah, mempercantik supaya pesan-pesan agama ini lebih mudah, gampang, dan lebih enak diterima oleh para penyampai pesan karena sesuai dengan kondisi psikologis, kultural, kondisi tradisional masyarakat. Nah, jadi marilah kita sama-sama untuk mencoba untuk menghayati sejarah itu di muka bumi Indonesia ini ya. Nah, bagi saya sejarah kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal merupakan ilmu pengetahuan yang sangat penting dipelajari teruntuk dan terlebih untuk umat Islam ya. Nah, mempelajari sejarah kebudayaan Islam dan budaya lokal merupakan suatu kesenangan ya bagi yang mempelajarinya gitu, karena ketika mempelajarinya itu seakan-akan kita ikut masuk dalam kisahnya serta mengikuti perjalanannya, mengambil pelajaran dari sejarah ini merupakan hal yang sangat berharga ya bagi saya, karena itu merupakan asal-usul jati diri kita sebagai umat Islam dan tugas kita sebagai umat Islam untuk mengembangkan serta mengembalikan Islam pada puncak kejayaannya seperti dahulu. Nah, terima kasih apabila pemaparan pendapat saya tentang Islam dan budaya masih ada yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.